Halo semuanya, selamat datang di SR Talks. Nah, podcast yang bakalan bahas tuntas seputar dunia human resource. Kenalin, aku Visam yang bakal jadi host kalian di episode kali ini. Nah, obrolan kita hari ini tuh spesial banget nih, karena kita bakal membedah topik yaitu perhitungan kebutuhan sumber daya manusia. Oh ya, podcast ini juga kita buat secara khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan pastinya kami juga mau say hi nih dan terima kasih banyak untuk dosen pengampu kita, yaitu Bapak Deki Zulzaini. Nah, tentunya saya di sini nggak sendirian ya. Jadi udah hadir teman-teman sekelompokku yang super-super keren juga buat nemenin ngobrol kita atau membahas tentang human resource. Ya, jadi di sini ada Valen, Wahyu, Vanesha, Fikri, Dian, dan juga Rizal. Bisa say hi? Hai Halo semuanya. semuanya. Nah, gimana nih kabar kalian nih guys? Udah siap ya bahas tuntas tentang SDM? Siap dong pastinya. Siap banget. Siap. Nah, sering banget kan kita dengar istilah SDM itu aset utama perusahaan kan. Nah, tapi pertanyaannya, gimana sih cara perusahaan tahu persis berapa jumlah orang yang dibutuhin? Nah, kira-kira nih Fikri, coba dong kasih gambaran singkatnya apa sih definisi dari perhitungan kebutuhan SDM itu? Oke, siap bisa. Intinya sih perhitungan kebutuhan SDM itu cara perusahaan buat nentuin berapa baik orangnya ya, sama keahliannya, apa aja yang dibutuhin. Biar target perusahaan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Nah, aku mau nambahin sedikit nih Visa. Nah, jadi bener banget tuh apa yang tadi kata Fikri, apa yang udah dijelasin sama Fikri tadi. Proses yang disebutin Fikri tadi itu sebenarnya bagian integral dari perencanaan SDM secara keseluruhan. Jadi HRD itu harus mastiin ada kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan tenaga kerjanya di lapangan. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi nggak asal tebak jumlahnya ya. Nah, dari sisi tujuan nih, mungkin kita lanjut ke Kak Dian. Bisa jelasin nggak kenapa perusahaan sampai harus repot-repot ngitung ginian? Pastinya dulu bisa tujuannya itu krusial banget. Pertama, buat mengantisipasi kebutuhan masa depan, perhitungan ini membantu memproyeksikan perubahan formasi karyawan, kayak berapa yang bakal pensiun, desain, atau promosi. Adapun menurut para ahli yaitu Gary Dessler. Gary Dessler mengatakan penting banget biaya operasi ini nggak terganggu karena kekosongan jabatan. Terus yang kedua buat efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas. Kalau kata Rifai, manajemen SDM tepat sasaran itu bakal berdampak langsung ke efisiensi operasional. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, yaitu penyelarasan human capital dengan strategi bisnis. Kalau perusahaan mau ekspansi, hitungan ini tujuannya buat nyiapin modal manusianya. Paul juga menekankan bahwa mengelola human capital secara menyeluruh itu penting banget buat mastiin strategi bisnis benar-benar dieksekusi sama sumber daya yang berkompeten. Wah, ternyata dalam banget ya ternyata tujuannya. Jadi nggak cuma mikirin hari ini, tapi juga masa depan organisasi ya. Nah, kondisi perusahaan tuh kan dinamis banget kan. Nah, pasti ada faktor-faktor yang bikin kebutuhan SDM ini naik turun kan. Nah, Rizal dan Valen mungkin bisa tolong dijabarin nggak apa sih sebenarnya faktor-faktornya gitu? Baik, dari aku bisa faktor-faktornya itu banyak banget. Kebutuhan SDM itu bisa berubah faktor dari dalam maupun luar organisasi. Paling kerasa itu volume dan beban kerja. Makin besar permintaan produksi, ya makin butuh banyak juga tenaga kerjanya. Terus tujuan dan strategi perusahaan, perusahaan yang mau buka cabang pasti butuh lebih banyak SDM dibanding yang cuma nahan operasional saja.
Faktor lain yang sering bikin galau HRD itu perkembangan teknologi. Ini unik karena karena hanya bisa dilarang. Di satu sisi bisa mengurangi tenaga kerja karena otomatisasi, tapi di sisi lain malah menambah kebutuhan tenaga ahli kayak teknisi mesin. Terus jangan lupa struktur organisasi yang kompleks pasti butuh lebih banyak orang buat isi posisi supervisor, manajer, sampai staf administrasi. Oh, masuk akal tuh. Nah, kalau misalnya Valen nih, apalagi tuh tambahannya? Oke, aku izin nambahin ya, Visam. Selain yang disebutin Zal tadi, produktivitas pengaruh. Kalau produktivitasnya tinggi, perusahaan nggak perlu banyak dong. Tapi kalau rendah, ya mau nggak mau harus nambah orang. Terus ini yang paling dihindari perusahaan. Yang pertama ada tingkat turnover atau seringnya karyawan keluar masuk. Dan juga ada tingkat absensi yang tinggi. Dua hal ini maksa perusahaan buat terus sedia cadangan atau cari pengganti. Nah, dari sisi eksternal nih, ada ekonomi. Pas ekonomi stabil, perusahaan nambah karyawan. Pas krisis, perusahaan nahan rekrutmen buat nekan biaya. Terakhir, ada masalah persaingan bisnis yang makin ketat. Ketersediaan tenaga kerja di pasar, dan pastinya anggaran perusahaan itu sendiri. Kalau budget mepet, perusahaan mending kasih lemburan ke orang lama dibanding rekrut baru. Kayak gitu. Oh, paham. Bener sih. Jadi, ternyata ngurusin orang itu complicated banget ya. Jadi banyak banget variabelnya gitu. Oke, kita udah paham nih faktor-faktornya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngitungnya? Karena kan kalau misalnya kita bisa menghitung, berarti kan kita sudah bisa untuk memastikan hal tersebut kan? Kemungkinan seperti itu. Nah, apa aja sih rumus atau pendekatannya? Mungkin Vanessa dan Wahyu nih sekarang. Giliran kalian bereaksi buat jelasin metodenya mungkin? Oke, aku duluan ya, Visam. Jadi, terdapat beberapa metode. Yang pertama itu metode analisis beban kerja atau workload analysis. Ini didasari pada jumlah tugas dan waktu penyelesaiannya. Rumusnya tuh total beban kerja dibagi waktu kerja efektif. Misalnya total kerja butuh 3.000 menit. Nah, waktu kerja satu orang itu 300 menit per hari. Berarti butuh 10 orang. Metode ini cukup akurat sih, karena pakai kondisi kerja yang asli. Oke, aku izin menambahkan ya. Untuk metode yang kedua itu menggunakan metode analisis rasio atau rasio analis. Ini simpel banget, karena kita bandingin jumlah tenaga kerja sama output, kayak jumlah pelanggan atau produksi. Rumusnya itu total kebutuhan dibagi sama rasio per karyawannya. Contoh, satu orang bisa melayani 50 pelanggan. Kalau ada 500, ya butuh 10 orang kan. Cuman kelemahannya dia itu nggak lihat perubahan kondisi kerja. Oke, lanjut yang ketiga, ada metode analisis tren atau trend analysis. Ini buat memprediksi masa di depan pakai data historis dan tingkat pertumbuhan organisasi. Kalau tiap tahun biasanya nambah 5 orang, ya kita prediksi tahun depan nambah segitu juga. Nggak ada rumus khususnya sih, cuman butuh lihat pola perkembangan data aja. Nah, oke, lanjut yang metode yang keempat, yaitu menggunakan metode work sampling, di mana ini lebih ke ngawasin langsung buat lihat waktu yang dipakai itu produktif atau enggak. Rumusnya itu waktu produktif dibagi dengan total waktu kerja. Setelah itu dikali dengan 100%. Kalau kerjanya 8 jam, yang produktif 6 jam, berarti produktivitasnya 75%. Seperti itu. Yang terakhir, ada 2 metode lagi, metode Delphi. Ini kualitatif karena pakai feeling dan pendapat para ahli atau manajer. Lalu diambil rata-ratanya. Menurut Mattis dan Jackson, ini efektif banget dipakai pas kondisi lagi
penuh ketidakpastian. Sama metode benchmarking, yaitu membandingkan rasio tenaga kerja kita dengan perusahaan lain yang sejenis di industri yang sama. Tapi tetap ya, hasilnya harus disesuaikan lagi sama kondisi asli perusahaan kita. Gila. Lengkap banget ya berarti dari yang pakai matematika murni sampai pakai analisis kualitatif, dari para ahli ada semuanya yang udah dijelasin. Tapi nih, worst case skenario-nya gimana kalau manajer HRD-nya itu salah ngitung nih. Kira-kira ada resiko-resiko tersebut gak? Fikri nih, kira-kira apa aja dampaknya kalau hitungannya meleset? Bisa kacau balau sih, bisa paling basic aja nih ya. Bisa kejadian overstaffing atau kelebihan pegawai yang bikin boros anggaran. Atau malah kebalikannya, understaffing. Kalau kurang orang kerja numpuk, target gagal dan karyawan bisa kena burnout. Wah, bener banget tuh yang dibilang Fikri tadi. Aku bantu tambahin dominannya ya Pisam di sini. Selain dua itu, kan hitung juga bisa mengganggu strategi jangka panjang. Misalnya, perusahaan mau launching produk baru, malah terhambat karena orang yang kompeten belum ada. Terus HRD juga bakal kewalahan menghadapi dinamika internal. Misalnya, ada yang resign mendadak. Mereka nggak punya perencanaan cadangan sama sekali. Oh, berarti serem juga ya efek dominonya ya. Jadi biar sobat HR di rumah makin nangkep, mungkin Kak Dian bisa kasih contoh realnya mungkin gimana perhitungan ini diaplikasikan langsung di sebuah perusahaan. Bisa banget Isam. Di makalah kita udah ada beberapa contoh nih. Contoh pertama buat perusahaan manufaktur ya. Mereka mau produksi 1000 unit sehari. Tapi satu karyawannya itu cuma bisa bikin 50 unit. Jadi perhitungannya tuh gampang banget. Jadi 1000 dibagi 50. Berarti butuh sekitar 20 karyawan buat nutupin target itu. Contoh kedua, itu pabrik bata merah di Kebumen. Targetnya sekitar 12 bata per minggu dengan 6 hari kerja. Kalau standar satu orang itu 100 bata sehari, perhitungannya 12 dibagi, nanti 100 dikali 6, kan hasilnya sekitar 12.000 dibagi 600. Ketemu deh angkanya 20 orang. Terakhir buat toko retail yang buka 24 jam. Terakhir buat toko retail yang buka 12 jam, mereka bagi 3 shift. Tiap shiftnya butuh sekitar 5 karyawan. Ya udah, tinggal dikali aja. 3 dikali 5 sama dengan 15 karyawan. Sesimpel itu. Tapi impact-nya luar biasa. Wah, bener banget sih kata Dian. Jadi rumusnya tuh kelihatan cuman kali, bagi, tambah. Tapi kalau misalnya salah satu variabel meleset, itu kan bisa hancur berantakan operasionalnya perusahaannya tuh. Jadi oke, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi super daging ini itu adalah perhitungan kebutuhan SDM itu fondasi awal yang krusial tuh. Nah, menurut Mattis dan Jackson, tujuannya biar organisasi punya orang yang tepat, kemampuan yang tepat, dan di waktu yang tepat juga tuh. Jadi perhitungan yang akurat juga bakal nyelamatin organisasi dari pemborosan karena salah rekrut, sekaligus mastiin roda perusahaan tetap muter efektif walau situasinya lagi menantang. Jadi, oke, terima kasih banyak buat Valen, Wahyu, Vanessa, Fikri, Dian, dan juga Rizal yang udah share pemikirannya hari ini. Dan tentunya nih, terima kasih buat Bapak Deki Zulzarmin dan Sobat HR semuanya. Thank you semuanya. We are the strangers. Mari Mas. Mas ya. Ini bisa Pak. Itu lihat itu kita
3 menit enggak? Kan kita minimal 3 menit. Itu udah 15 menit lah, udah aman. Udah jauh tuh. Kan 15 menit tadi dari awal yang salah. Oh enggak, udah aku potong. Oh, Udah ya masuk, Sam. Oke, aman. Wait, stop